Assalamualaikum. Makin kesini, makin ketara ya. Apa aja faktornya yang bikin penuaan terakselerasi? Bukan satu dua hal, tapi lumayan banyak. Tapi kalau disebutin banyak-banyak itu susah diapalin kan ya. Dan jadinya susah buat jadi pedoman dalam keseharian dan susah untuk disiasati, disikapi. Terus ada ya yang sebetulnya udah nyata banget. Misalnya tuh, rutin terpapar racun. Nah, tapi yang kayak gitu nggak usah diomongin ya, udah pada tahu. Ada lagi yang ya dampak buruknya sih buruk, tapi tipis-tipis gitu, masih bisa ter-offset, ternetralisir oleh berbagai faktor. Itu pun kalau diomongin malah bikin bingung. Nah, yang sekarang kita mau omongin itu 4 hal yang boleh dibilang cornerstone-nya gitu. Kayaknya samar-samar, nggak terlalu gamblang kayak rutin enggak racun tadi, tapi ini tuh beneran hal yang tipikal yang mempercepat penuaan dan keusunan dalam jangka yang nggak terlalu panjang sekali. Nah, kalau di umur 40-an udah kecantol yang 4 ini, besar banget tuh peluangnya orang akan kelihatan lebih cepat tua dari rata-rata teman seangkatannya. Bahkan kalau kejadian di umur 30-an pun, kalian akan menjadi bermutu. Terlalu. Wah, kok statementnya jadi kayak raja dangdut nih. Sebelum ngomongin yang 4 hal, catatan dulu ya. Harap maklum, yang lolos dari 4 hal ini pun belum tentu awet muda, belum tentu awet sehat. Masih ada faktor-faktor lain. Tapi siapapun yang kecantol 4 hal ini atau salah satu saja dari keempat itu, besar banget peluangnya untuk mengalami percepatan penuaan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu negativity atau stres. Nah, terakhir saya baca ulasan tentang ini barusan terpublikasi 1 Desember kemarin di jurnal Frontiers in Neurology. Siapapun yang keseringan galau, mood negatif, apalagi kecenderungan depresi, astagfirullah, innalillahi, tidak sekedar penuaan terakselerasi, kecenderungannya itu bikin pendek umur sih. Dan biasanya yang akurat itu ya, bukan dinilai oleh diri sendiri, tapi dinilainya oleh sekeliling. Jujur ya, menurut kalian gue ini orangnya optimis dan selalu positif atau enggak? Nah, kalau pertanyaan itu dijawab dengan senyum enggak jelas oleh orang-orang di sekeliling, cepat-cepatlah istighfar. Sikap positif, mindfulness, spirituality, atau apa tuh istilahnya, gampang diomongin, tapi buat yang terlanjur keputar-putar ke arah yang sebaliknya, untuk membalik arah lagi, itu beneran perlu banget pertolongan dari Allah. Ini bukan artinya orang nggak boleh stres loh ya. Pikiran stres sehari-hari terus dan terus ganti berganti, itu nggak apa-apa. Itu malah bikin hidup kita lebih bermakna, lebih purposeful. Tapi jangan sampai batin kita yang jadi baper, jadi galau. Karena bagaimanapun kita itu makhluk spiritual kan ya. Jadi mencari kemantapan dan kepuasan spiritual itu ya bagian dari kodratnya kita. Profesor Walter Longo tuh, favorit kita, sudah meneliti puluhan tahun manula-manula sehat di banyak tempat. Nggak ada loh centenarian manula super sepuh yang bawaannya depresi dari muda gitu. Faktanya seperti itu. Faktor kedua, keterkucilan sosial. Rada mirip nih sama yang pertama tapi tidak persis. Secara batin oke-oke aja, ndabek-ndabek aja, tahajud, zikir, dan baca Quran setiap malam, puasa juga rutin, tapi kalau hidup terkucil, jauh dari siapa-siapa, tetap jelek parah ternyata. Itu sudah diteliti oleh kedokteran di Harvard sana tuh antara lain, dan disimpulkan berkorelasi aman negatif dengan kesehatan jangka panjang kita. Kita pernah bahas juga. Dalam salah satu hadis terkenal, Rasulullah SAW juga mengatakan, silaturahmi itu memperpanjang umur. Jadi, kita itu tidak cuma mesti terpuaskan secara spiritual, kita juga mesti tercukupi, terpuaskan secara sosial. Ini kodrat kita juga. Selain manusia itu makhluk spiritual, manusia itu juga makhluk sosial, bukan makhluk halus, apalagi makhluk jadi-jadian. Malah ini. Soal manusia makhluk sosial ini sebetulnya pelajaran SD loh ya. Tapi ini ada catatannya, tidak terkucil secara sosial itu bukan artinya temennya mesti banyak banget. Dan juga ya, orangnya itu juga nggak mesti asik itu. Bisa aja dia itu orangnya nyebelin sedunia, yang api-api, ini, terus nyebelin banyak kan ya. Gak usah sepuh juga orang yang nyebelin tuh banyak. Biasanya sih itu yang belum subscribe ke kanal sini. Walah, terus promosi. Nah, kalau dia terus terkucil 100%, cepat selesai tuh biasanya. Tapi kalau dia masih ada satu aja ya, yang dianggap soulmate, entah itu pasangannya, anaknya, cucunya, atau siapanya gitu, itu bisa amat berharga untuk health span beliau. Widih, si cucu itu kalau di belakang punggung neneknya jambak-jambak rambut tuh karena gemes. Kalau di depan neneknya, waduh, iya nek, boleh nek, aman lah nek. Nanti aku yang atur, nenek tenang aja lah. Nah, bagi si nenek itu aspek sosialnya bisa terpuaskan tuh. Sedangkan bagi si cucu itu tergantung. Bisa juga membawa kepuasan batin secara jangka panjang, tapi bisa juga sebaliknya. Sering kejadian tuh ya, orang sehat yang mendampingi orang sakit atau usur, malah dia meninggal duluan daripada yang dia dampingi. Bener nggak? Sohib yang kelasnya soulmate itu minimal mesti ada 1. Tapi idealnya itu 6 atau lebih, yaitu 6 orang, kalau kucing enggak gitu. Buat banyak orang ini gampang banget cincai, tapi buat orang yang lain ini bisa susah juga. Ada kan ya?
orang itu terkucil, kesepian parah di tengah keramaian. Dulu kita ada pernah bahas. Faktor ketiga itu resisten insulin atau ketidaknormalan metabolisme. Yuk, kita bahas. Selain makhluk spiritual dan makhluk sosial, kita ini tersusun dari sekumpulan sel-sel biologis yang ya secara biologis dan biokimiawi itu juga mesti tercukupi, balance, terpuaskan. Kalau enggak ya udah cepat usur ambiar. Kayak celana kolor lah gitu. Kalau sering dibetot-betot ya cepat lower. Nggak kayak celana kolor juga deng ini. Waduh, salah ya ilustrasinya, sorry. Ininya gini ya. Kalau secara biologis dan biokimiawi kita itu melenceng dari normalnya kita, ya udah kita bakalan cepat tua. Dan salah satu indikasi puncak gunung esnya dari ketidaknormalan biologis dan biokimiawi kita itu resistensi insulin dan atau ketidaknormalan metabolisme. Kalau pas medical check up gitu ya, marka-markanya biasanya ketahuan tuh. Pertama, ini termasuk yang hulunya banget ya dari urusan lain-lain. Itu masalah uric acid atau asam urat. Yang kedua, gula darah yang tinggi dan gampang spike. Balik itu tentunya insulinnya juga sering spike. Salah satu markanya yang dicek oleh para ahli penuaan itu biasanya HbA1c, kemarin kita juga sudah pernah bahas. Yang ketiga yang juga merupakan cornerstone itu rasio antara trigliserid dengan HDL kolesterol. Yang parah itu kalau trigliseridnya tinggi dibarengi dengan HDL kolesterol yang rendah. Hulunya kira-kira itu tuh kalau gampang-gampangan. Gangguan fatty liver itu juga sebenarnya rada di hulu, tapi kalau belum parah itu seringkali ngeceknya nggak segampang yang 3 tadi. Terus, ini mestinya bisa juga dicek di sisi hilirnya. Antara lain misalnya dengan melihat tensi yang cenderung tinggi terus-menerus, obesitas yang nyata atau hampir nyata, atau kelumbrak-kelumbruk gampang kelelahan secara kronis. Kayak gitu deh kira-kira, yang mungkin biasanya tuh diperumum oleh banyak pakar dibilang sebagai terkena sindrom metabolisme gitu. Keempat yang terakhir, itu kita akan cepat menua, cepat usur kalau tidak cukup tidur, tidak cukup healing. Healing ini tidak saja healing secara biologis biokimiawi, tapi juga healing sosial, healing spiritual. Dan salah satu puncak gunung esnya dari healing ini adalah kecukupan tidur. Bahkan kita udah sering bahas, silakan aja dicek lagi. Terus dalam kecukupan healing, itu bisa diukur, dilihat antara lain dari self-disiplin terkait diet, puasa fasting, dan atau rutinitas aktivitas sehari-hari. Gitu deh. Siapapun yang kecantol salah satu aja dari 4 hal itu, di usia 40-an atau lebih, silakan aja diperhatikan, akan cenderungnya itu lebih tua dari rata-rata teman-teman sebayanya. Itu tadi, kurang semeleh secara spiritual, terisolir dalam kehidupan sosialnya, kena sindrom metabolisme atau resistensi insulin, terus tidak cukup tidur, tidak cukup healing. Yang lolos dari 4 hal ini, masih bisa cepat tua juga karena faktor lain lagi yang tidak tipikal, jadi masih belum tentu awet muda juga. Tapi kalau yang jelas-jelas kecantol itu rada ajaib sih kalau masih bisa tetap awet muda walau alam bisa. Terima kasih.